Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas seputar TKI, video yang bersumber dari Voice Indonesia, seorang TKW berasal dari Sumbawa NTB minta tolong perwakilan pemerintah Indonesia untuk dipulangkan ke Indonesia karena selama bekerja di Arab Saudi, TKW-nya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikan dan juga syarikah atau agen tenaga kerja yang ada di Arab Saudi. Jadi videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemerintah Indonesia, aku mohon bantu aku di sini agar bisa pulang ke Indonesia. Di sini di Syarikah Ewan sangat kejam. Jika kita tidak keluar kerja, kita dikurung. Kayak hewan kita diperlakukan di sini. Kita kerja di rumah majikan, nggak ada yang baik. Aku mohon sama pemerintah Indonesia bantu aku pulang dari sini. Kemarin majikan aku nggak kasih aku makan, walaupun minum juga tidak dikasih selama 2 hari. Aku pulang ke Syarikah, orang Syarikah marah-marah. Aku mohon sama pemerintah Indonesia bantu aku untuk pulang ke Indonesia. Aku mohon sama pemerintah Indonesia bantu aku pulang. Di Indonesia sponsorku namanya Pak Anto dan Abah Eki. Pak Anto ada di Sumbawa, Abah Eki di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung banget sih, kasihan banget sama TKW yang mengalami nasib seperti ini. Aku nggak tahu mau bilang apa lagi karena mungkin teman-teman juga sudah sering dapat informasi seperti ini, nonton video-video seperti ini. Bahkan beberapa hari ini aku juga upload TKW minta tolong dipulangkan ke Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Jadi TKW ini bernama Zulhijjah, umurnya kurang lebih 35 tahun, dari NTB Sumbawa, dan paspornya sesuai data yang diterima itu dikeluarkan dari kantor imigrasi Sumbawa sekitar 19 Agustus tahun 2022. Berarti Mbak Zulhijjah ini masih baru banget ke Arab Saudinya. Selama di Indonesia dia ditampung di Bogor, di salah seorang yang ngurusin juga Abah siapa itu namanya yang barusan kita dengar. Jadi gini ya, aku nggak tahu sih prosesnya itu seperti apa. TKW dari Indonesia ke Arab Saudi itu kan yang tidak lewat SPSK, sedangkan SPSK ini masih baru dimulai 2023 ini kan. Kalau mbaknya ini udah berangkat 2022, berarti ini termasuk secara tidak resmi ya. Tapi udah masuk syarikah, nanti dia akan punya iqomah dan insya Allah bisa jadi resmi kalau masuk syarikah. Ini kenyataan ya buat teman-teman semuanya, tidak bisa dipungkiri. Kalau syarikah ya seperti itu yang barusan kita dengar. Tapi tidak semuanya. Banyak syarikah di Arab Saudi yang baik juga banyak. Tapi untuk hal-hal yang barusan kita dengar bareng-bareng itu adalah nyata. Beberapa syarikah di Arab Saudi yang mungkin bisa dibilang banyak tapi nggak banyak banget. Pokoknya kalau lebih dari 2-3 itu udah banyak ya. Kalau TKW nggak mau kerja atau selama di syarikah yang mendapatkan perlakuan yang seperti itu, tidak boleh kemana-mana, dibatasin semuanya. Bahkan kalau kita kerja terus nggak mau kerja, ya seperti yang kita dengar gitu, mendapatkan ya seperti itulah, kekerasan kayak gitu. Terus nanti kalau kita kerja atau TKW kerja dapat majikan dan majikannya tidak baik, nanti TKW yang komplain misalkan ngadu ke syarikah, pasti yang disalahin adalah TKW-nya. Karena apa? Syarikahnya nggak mau rugi. Kalau TKW-nya nggak bekerja, otomatis syarikahnya itu nggak dapat uang dari majikannya. Sedangkan uang yang didapatkan oleh syarikah itu lebih gede dibanding gaji yang diterima TKW-nya. Makanya gini, majikan kayak berhak untuk melakukan apapun ke TKW-nya karena udah merasa bayar mahal. Majikan bayar ke syarikah misalkan nih, 3.500, 2.500 atau 4.000. Gaji yang diterima TKW itu cuma 1.000, 1.200, itu rendah banget. Dan itu lebih kecil daripada yang didapatkan oleh syarikah. Teman-teman yang berangkat ke Arab Saudi pakai visa ziarah masuk ke syarikah, dapat uang fit gede. Gedenya seberapa sih? Misalkan 10 juta. 10 juta itu gede banget. 10 juta. Kalian misalkan
kerja di Arab Saudi gaji 1.000, sedangkan majikan bayar misalkan anggaplah 3.000 ke real ke Syarikah. Berarti Syarikah dapat 2.000 real keuntungan memperkerjakan TKW-nya. Makanya majikan itu kayak berhak untuk melakukan apapun gitu karena udah bayar mahal, sedangkan yang diterima TKW itu rendah. TKW ngerasanya digaji rendah, majikan merasa udah bayar mahal, makanya majikan kayak nggak mau rugi. Aku udah bayar mahal, ya harus semaksimal mungkin aku dapetin tenaga dari TKW-nya itu. Jadi kayak eksploitasi tenaga sih, tenaga TKW. Coba saja yang dieksploitasi adalah tenaga kerja laki-laki. Pasti majikan ya agak susah, karena laki-laki yo bisa melawan dan tahu harus bagaimana. Kalau perempuan kan takut, disuruh mogok kerja, pasti takut karena majikan juga pasti akan marah gitu. Misalkan dimarahin, otomatis TKW-nya takut, ya udah kerja lagi. Mungkin gaji nggak didapatkan, kemudian diancam nanti kalau kamu mogok kerja lagi, gaji bulan ini nggak saya kasih. Otomatis kan takut kan. Itu banyak banget loh. Banyak juga majikan yang seperti ini. Aku tidak bilang semuanya ya, tapi ini buat teman-teman biar persiapan aja. Resikonya itu kayak gini loh. Tapi nanti kalau sekalian mau berangkat dan tahu sudah semuanya resikonya, kalian akan siap. Oh, nanti kalau majikan ngomel-ngomel akan seperti ini. Misalkan majikan seperti ini, kalian udah siap nih. Kemarin malam aku lihat video, ada TKW dari sekitaran Afrika, pokoknya sekitaran sana. Majikan perempuannya itu, wah, teriak-teriak, marah-marah. Kamu harus sopan, kamu harus begini, kamu harus ngelakuin, kamu harus sopan sama saya, kamu harus sopan sama anggota keluarga saya, dan kamu harus melakukan apapun yang kita minta. Gitu. Bingung juga kan? Majikan minta TKW-nya sopan, sedangkan cara berbicara ke TKW-nya itu nggak sopan gitu. Dan itu kejadian banyak banget. Perlu diingat sekali lagi, saya ngomong kayak gini, saya share video kayak gini tujuannya cuma satu, TKW-nya biar dapat bantuan sesegera mungkin. Dan untuk pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lainnya itu, apa yang saya sampaikan ya faktanya kayak gitu loh. Saya tidak berniat apa-apa, jadi niatnya biar teman-teman tuh paham dan mengerti dan bersiap. Oh, orang di semua negara sama. Ternyata kalau kerja di sini tuh majikannya resikonya kayak gini gitu. Misalkan ngomongnya seperti ini, tindakannya seperti ini. Kalian udah siap dulu gitu. Jadi nggak cuma di Arab Saudi aja. Jadi kalau kalian pengen kerja ke mana saja, pertama pelajari dulu nih orangnya itu seperti apa. Jadi kalian ketika udah memutuskan sini, udah lanjut aja gitu loh. Maju lanjut terus. Jadi misalkan dimarahin, diomelin, diapain, pokoknya lanjut terus. Jadi nggak pengen cepet-cepet kesini, udah nyampe sini pengen cepet-cepet pulang. Jadi nggak seperti itu sih.